Poin yang keempat, orang yang mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Poin yang keempat kita lihat, poin yang keempat diungkapkan juga di dalam Alkitab. Saudara perhatikan baik-baik pada ayat 28. Orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Jadi poin yang keempat, untuk mendapat perkenanan di hadapan Allah, buanglah kebiasaan mencuri. Kita harus buang kebiasaan mencuri dari hidup saya, hidup saudara. Harus buang. Saudara, kalau saudara masih mencuri sampai hari ini, kita mesti buang itu. Ya, buang dari hidup kita. Kata mencuri Anda sudah tahu ya. Kata mencuri, definisi mencuri itu Anda sudah tahu ya. Apa yang dimaksudkan dengan definisi mencuri? Ya, merampok, menjara, ya. Ini mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Kata Yunani menggunakan kata klepto, mencuri, menjara. Bahkan ada istilah bandit di dalamnya. Jadi orang yang suka mencuri seperti bandit dia, ya. Orang yang suka mencuri seperti orang yang menjara, mengambil milik orang lain. Jangan mencuri. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik ya. Bukan sedikit anak-anak Tuhan, orang percaya yang berada di penjara, yang berada di tahanan, menjadi warga binaan. Kenapa? Begitu cek per cek, apa yang kau buat? Dosa apa yang kau buat? Oh, pasal sekian ayat sekian, pencuri. Nah, dosa mencuri, ini bahaya. Mencuri itu dosa. Mencuri berarti bukan hak Anda, bukan bagian Anda, tapi Anda ambil. Itu namanya mencuri. Sahabat Evi dimanapun Anda berada, mungkin Anda berkata, pendeta, saya mencuri kan karena kebutuhan. Ya namanya mencuri tetap mencuri. Mau kebutuhan apa kek? Jangan jadi alasan itu karena kebutuhan karena mencuri. Nah, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Petikan firman Tuhan pada selanjutnya bagian B. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, berhenti mencuri. Tapi Alkitab bilang, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kita kan punya hikmat, punya akal, punya kekuatan, punya semangat. Mari kita bekerja keras, kata Alkitab. Bekerja keras, kata Alkitab, untuk melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari hasil apa? Dari hasil jerih payah saudara, jerih payah saya, dari hasil jerih lelah Anda, jerih saya. Berarti kita bekerja, berusaha membanting tulang dengan tenaga kita. Kita bilang sekeras mungkin kita bekerja. Nah ini. Jadi kita jangan jadi orang malas, cuma duduk-duduk tanpa kerja. Berusaha dong, Tuhan kan kasih hikmat. Tuhan kan kasih akal sama kita. Jangan jadi bandit. Ya, jangan jadi bandit. Saudara, saya mau bilang sama kita hari ini, bukan sedikit orang yang suka melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Suka mencuri hak orang lain. Ini berbahaya. Kita mesti berhenti dari hal ini. Tanpa bekerja, tapi dia bisa punya uang banyak, itu namanya mencuri. Nah, kalau saya bicara mencuri, bukan sedikit ya, bukan sedikit jangkauan dari kata ini, bukan sedikit hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Kalau bicara mencuri itu tidak lazim lagi ya untuk kita dengar. Sudah sering kita dengar. Kata-kata ini sudah sering kita dengar. Kita juga baca di media cetak ya, kita juga baca di media sosial. Sekarang pun Anda lihat ya, di negara kita bukan sedikit yang suka curi uang negara. Padahal sudah digaji 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi bukan sedikit lagi para anggota dewan masuk penjara. Bukan sedikit. Bukan sedikit para SKPD masuk penjara. Kepala dinas masuk penjara. Bukan sedikit. Kenapa? Mencuri. Ya. Sudah dapat gaji, dapat tunjangan lagi dengan jabatan, masih mencuri lagi. Kenapa? Inilah kebiasaan buruk. Nah, ini kebiasaan jelek.
Makanya buanglah kebiasaan yang suka mencuri. Kebiasaan jelek ini mesti dibuang. Kebiasaan buruk ini mesti dibuang. Jadi poin yang keempat, untuk mendapat perkenanan Tuhan, buanglah kebiasaan mencuri, buanglah kebiasaan jelek, buanglah kebiasaan menjara, buanglah kebiasaan yang suka mengambil milik orang lain. Buang dari hidup kita, dari hidup saudara. Sebab ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk mendapat perkenanan Tuhan, poin yang keempat ini, buanglah kebiasaan mencuri. Jadi hal yang keempat ini kita buanglah kebiasaan mencuri, kebiasaan menjara, ya, yang mengambil barang orang lain, kita buang dari hidup kita, jangan sampai ada.